Salam damai dari channel kabar-kabar baik untuk Anda semua. 13 nubuatan tentang Sang Juru Selamat. Yang pertama, ia disebut sebagai keturunan seorang perempuan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Penggenapannya di dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang kedua, dia itulah nabi yang seperti Musa. Dalam Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Penggenapannya dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Saya baca ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Sama seperti Musa waktu itu. Yang ketiga, Allah menaruhkan firman-Nya dalam mulutnya. Nubuatannya dalam Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau. Aku akan menaruh firman-Ku di dalam mulutnya. Penggenapannya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang keempat, ia dilahirkan oleh seorang perempuan muda. Nubuatan dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pengenapannya dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang kelima, bintang yang terbit dari Yakub memimpin orang-orang Majus. Nubuatan dalam Bilangan pasal 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Penggenapannya dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Yang keenam, juru selamat lahir di Bethlehem. Nubuatan dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Penggenapannya dalam Matius 2 ayat 5 sampai 6. Saya baca yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yang ketujuh, ia lambang pemerintahan yang kekal. Nubuatannya dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penggenapannya dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya atau memproklamirkan dirinya bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yang kedelapan, ia dipenuhi oleh Roh Allah. Nubuatan dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan seterusnya.
Pengendapannya dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Saya baca yang 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang, dan seterusnya. Yang ke-9, gembala di padang menyembah Dia. Nubuatan dalam Mazmur 72 ayat 9. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Penggenapannya di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12 dan 15 sampai 16. Saya bacakan ayat 16 ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ini semua para gembala melakukannya. 10. Anak-anak dibunuh setelah kelahiran sang juru selamat. Nubuatan dalam Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengan dengar di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur, dan seterusnya. Pengendapannya dalam Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia sudah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, dan seterusnya. Yang ke-11, sang putra mengungsi ke Mesir. Nubuatannya dalam Hosea 11 ayat pertama. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Penggenapannya di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan 14-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan, bahwa dari Mesir kupanggil anakku. 12. Yerusalem dipulihkan namun kemudian diruntuhkan kembali. Nubuatannya dalam Daniel 9 ayat 25-26. Ini berkaitan dengan waktu yang akan datang yang sudah disampaikan oleh Daniel. Penggenapannya di dalam Matius 24 ayat 1 sampai kedua. Yang kedua saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan, dan itu terjadi setelah zaman Yesus. 13. Ia juga disebut sebagai keturunan Daud. Nubuatan dalam Yeremia 23 ayat yang kelima. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Penggenapannya di dalam Lukas 1 ayat 68 sampai 70. Saya bacakan ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ya, ini di ayat 69 disebutkan keturunan Daud. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak berita kebenaran ini. Saya berharap dan berdoa kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran membuka hati dan pikiran Anda semua, sehingga Anda semua diberkati dan sekiranya mungkin Anda semua juga diselamatkan tanpa kecuali. Salam damai dari channel Kabar-Kabar Baik. God bless you.